Assalamualaikum teman-teman. Ayo kita bahas khulu. Apa sih khulu itu? Yuk kita bahas sama-sama. Khulu disebut juga dengan istilah talak tebus, yaitu perceraian yang diusulkan oleh istri kepada suami dan istri sanggup membayar ganti rugi atau tebusan kepada suami yang akan menghulunya. Sedangkan khulu, menurut terminologi ilmu fikih, khulu berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar iwad atau ganti rugi kepada pemilik akad itu, si suami dengan menggunakan perkataan cerai atau khulu. Iwadnya berupa pengambilan mahar oleh istri kepada suami atau sejumlah barang, uang, atau sesuatu yang dipandang mempunyai suatu nilai yang semuanya itu telah disepakati oleh keduanya, yaitu suami istri. Adapun dasar hukum khulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 229, di landasan khulu yang lain dan menjadi alasan ulama ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Ja'at ma'ra'atu Thabit Qais Syammas ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ma anqimu ala Thabiti fi dini wala khuluqi ila anni akhaful kufra faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataruddina alaihi hadiqatahu faqalat na'am faraddat alaihi wa amaruhu fafaraqaha. Istri Sabit bin Qais bin Syammas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Sabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?" Dan ia pun menjawab, "Iya." Maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya dan Sabit pun menceraikannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rukun dan syarat khuluk. Adapun rukun-rukun khuluk itu ada 4. Di antaranya adanya persetujuan suami istri. Jika tidak ada tercapai persetujuan di antara mereka, maka pengadilan dapat menjatuhkan khuluk suami. Yang kedua, iwad ataupun ganti rugi dari istri. Apabila pihak pengadilan sudah menjatuhkan khuluk, maka ditentukan ganti rugi yang dianggap sesuai dan si suami harus menerima dan kemudian menceraikan istrinya. Yang ketiga, adanya alasan khuluk. Nah, khuluk hanya diperbolehkan kalau ada alasan yang benar, seperti suami cacat atau jelek akhlaknya atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istrinya khawatir akan melanggar hukum Allah. Yang keempat, khuluk merupakan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan membayar iwad ataupun ganti rugi yang seperti dijelaskan tadi kepada suaminya. Maka signat khuluk atau ucapan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya atas permintaan istri. Misalnya, kau kutalak dengan membayar 100.000 rupiah. Nah, adapun syarat-syarat daripada khuluk, dia akan dipandang sah dan sempurna bila dia memenuhi 4 syarat tersebut. Yang pertama, adanya kerelaan dan persetujuan. Yang kedua, istri yang dapat dikhuluk, bahwa istri yang dapat dikhuluk adalah istri yang mukallaf dan telah terikat dengan akad nikah dengan suaminya. Yang ketiga, iwad ataupun pengganti merupakan ciri khas dari khuluk. Selama ganti rugi ataupun pengganti belum diberikan oleh pihak istri kepada pihak suami, maka selama itu pula tergantung perceraian. Nah, setelah iwad itu diserahkan, baru pihak istri kepada suami, terjadilah perceraian. Yang keempat, waktu menjatuhkan khuluk. Sepakatnya para ahli fikih bahwa khuluk boleh dijatuhkan pada masa haid. Akibat khuluk. Menurut ulama fikih, ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya khuluk adalah sebagai berikut. A. Terjadinya talak bain apabila ganti ruginya terpenuhi. Apabila ganti rugi tidak ada, maka perceraian ini menjadi talak biasa. B. Istri harus membayar iwad atau ganti rugi. C. Seluruh hak dan kewajiban antar suami istri, termasuk utang piutang antara mereka menjadi gugur, menurut Imam Abu Hanifah. Sedang utang piutang dengan orang lain tidak gugur. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan seluruh hak dan kewajiban tidak gugur, kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak sebelumnya. D.
Suami yang mengkhuluk tidak berhak rujuk kepada istrinya dalam masa idahnya. Masa idah bagi wanita yang dikhuluk suaminya sama dengan masa idah yang ditentukan bagi bekas istri yang ditalak bain sugra oleh suaminya, yaitu 3 kali suci atau haid.